Bapak, Ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita akan membahas tentang bertakwa dan buahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu semua untuk mencari ampunan Tuhanmu, dan carilah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang surga itu disediakan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu ingin masuk surga apa enggak? Ingin. Kalau ingin masuk surga syaratnya cuma satu, jadi orang yang bertakwa. Pak Lurah sudah disumpah oleh pejabat pemerintah Kabupaten Pesawaran. Di atas kepalanya ditundung dengan Al-Quran. Salah satu sumpahnya harus jadi lurah yang bertakwa. Alhamdulillah. Jadi engkau orang anak korupsi nang kene. Pak Kadus harus takwa, Pak RT harus takwa. Kalau semua pejabat-pejabat Indonesia bertakwa semua, yakin Indonesia menjadi negara yang aman, nyaman, makmur, gemah ripah loh jenawi, toto tentrem raharjo, baldatun thayyibatun warabun. Kenapa di sana sini kita dengar berita bahwa pejabat A korupsi? Kenapa? Karena tidak bertakwa. Kenapa di beberapa dusun ada bantuan berasnya nggak sampai ke masyarakat? Karena kadusnya kurang bertakwa. Insya Allah di Lumbirejo kadusnya, RT-nya, lurahnya takwa semua. Amin ya Rabbal Alamin. Apa yang dimaksud dengan takwa? Apa takwa, Pak? Budin diparut, diondol-ondol. Jenenge ondol-ondol. Takwa itu adalah imtisalu awamirillahi azza wa jalla, melaksanakan segala perintah-perintah Allah azza wa jalla, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah sirron wa alaniyah, baik ketika bersendirian ataupun ketika dilihat orang banyak. Itu namanya takwa. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, baik waktu sendiri ataupun ketika banyak orang. Maksud enggak? Ada orang takwa ketika banyak orang, waktu sendirian takwanya hilang. Waktu banyak orang kalau sholat isya, Allahu Akbar, Fatihahnya panjang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. 10 menit baru selesai sholat isya. Kenapa? Banyak orang.
ketika pulang sholat sendirian, sholat isya 4 rakaat, selesai hanya 1 menit. Sholatnya tak kayak kinjeng cewek. Menjalankan perintah Allah tidak sama ketika banyak orang dengan ketika sendirian. Belum bisa disebut bertakwa. Harus sama, Pak. Banyak orang ya segitu, sendirian ya segitu. Itu namanya takwa. Ada ketika campur begini kelihatan solehah semua. Coba ibu-ibu, bapak lihat ke belakang. Ibu-ibu kita solehah enggak ini? Solehah. Pakai jilbab semua, santun semua, ucapannya bagus semua. Gini apa enggak? Berarti solehah. Sampai rumah dilepaslah jilbab, matanya mendelik karo sing lanang. Priwe gue. Ketika banyak orang solehah, tapi ketika di rumah sendirian mirip kayak setan. Yang seperti ini belum bisa disebut bertakwa. Seharusnya di sini takwa, di sini solehah, di rumah juga solehah. Nah, ini takwa, Pak Ibu. Maka introspeksi diri kita ketika banyak orang dengan sendirian sama apa belum. Kalau belum sadari, ketakwaannya perlu dibenahi, harus disamakan. Ada di antara kita Bapak Ibu yang sudah bisa menjalankan perintah tapi belum bisa meninggalkan larangan. Sholat, puasa, zakat, sedekah, zikir, azan, nyolong, ngerasani, itu orang mana itu? Lu biar ya. Perintah sudah bisa dijalankan, larangan belum bisa ditinggalkan. Ada juga di antara kita yang sudah bisa meninggalkan larangan, tapi belum bisa menjalankan perintah. Nyolong enggak, ngerasani enggak, madon enggak, koprok enggak, minum arak enggak, sholat enggak. Kenang kene orang anak kene, sing ana nang kene pada belum bertakwa secara sempurna. Maka takwa harus perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan, baru namanya takwa. Kalau sudah takwa, kata Allah, uiddat lil muttaqin. Surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.